Baru 1,5 tahun Prabowo Subianto memimpin Indonesia sebagai presiden yang terpilih secara demokratis melalui kontestasi Pilpres 2024. Namun dalam usia pemerintahannya yang relatif muda itu, Prabowo terus-menerus diserang dari berbagai penjuru. Mulai dari serangan politik secara terbuka, sampai fitnah dan hinaan yang bersifat pribadi melalui berbagai platform media sosial. Serangan terhadap Prabowo tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang selalu disambut dengan penolakan, tetapi sudah mengarah pada pribadi sang presiden. Bahkan sudah ada pihak-pihak yang berani menyatakan niatnya secara terang-terangan akan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto secara inkonstitusional dengan mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat melalui aksi demonstrasi besar-besaran. Mengapa begitu ganas mereka menyerang Prabowo? Mengutip akun Instagram Benpro TV dalam salah satu unggahannya, Prabowo memang terlalu berbahaya bagi pihak-pihak yang selama ini sudah nyaman menikmati keuntungan dari sistem bermasalah. Mereka merasa terusik ketika pemerintah membereskan aturan, menutup celah permainan, serta memperkuat pengawasan. Mereka adalah para koruptor, mafia proyek, maling pemburu rente, serta oknum-oknum yang selama ini hidup enak dari uang rakyat dengan memanfaatkan kelemahan sistem, termasuk juga para elit politik yang merasa kehilangan pengaruh. Tekad Prabowo memberantas korupsi, mafia dan pengusaha hitam, serta oknum-oknum yang menyelewengkan uang negara, tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi telah dibuktikan melalui tindakan tak pandang bulu, di antaranya dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas PKH yang dipimpin Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung dengan dukungan TNI dan Polri telah berhasil menggulung praktek ilegal para pengusaha yang bergerak di sektor penguasaan hutan dan pertambangan. Satgas PKH tidak hanya memberangus kegiatan ilegal mereka, tetapi mereka juga dipaksa untuk membayar denda administratif yang totalnya mencapai ratusan triliun rupiah. Dan jutaan hektar kawasan hutan yang sebelumnya mereka kuasai juga sudah kembali direbut dan dikuasai negara, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tidak hanya sampai di situ tindakan Prabowo. Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR RI 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Presiden Prabowo mengumumkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Peraturan tersebut mewajibkan para pengusaha yang bergerak di sektor komoditas sumber daya alam, terutama kelapa sawit, batu bara dan nikel atau ferroalloy, untuk mengekspor produk-produknya melalui satu pintu, yakni melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI, guna menyelamatkan kebocoran penerimaan negara. Para pengusaha kelapa sawit, batu bara dan nikel tidak diperkenankan lagi mengekspor sendiri-sendiri produknya, karena sebagian di antara mereka telah terbukti melakukan praktek under-invoicing, undercounting, dan transfer pricing, serta menyembunyikan uang hasil kejahatannya di luar negeri, seperti di Singapura. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga ribuan triliun rupiah selama puluhan tahun, kerugian yang setara dengan jumlah APBN 4 tahun berturut-turut. Itu hanya sekelumit dari sejumlah besar tindakan Prabowo memberantas korupsi, penyelundupan, dan penyelewengan uang negara. Prabowo tidak main-main dalam hal itu. Ia sudah bertekad mempertaruhkan seluruh jiwa raganya guna memerangi para koruptor, mafia dan pengusaha hitam, dan merebut kembali kekayaan negara yang telah mereka rampas untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat, terutama rakyat miskin yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi musuh Prabowo menjadi semakin banyak, yakni orang-orang yang selama ini diuntungkan akibat kesalahan sistem dan penyelewengan dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara. Mereka pun melawan melalui berbagai cara, termasuk membiayai unggahan-unggahan kebencian terhadap Prabowo melalui media sosial untuk mempengaruhi opini masyarakat. Namun bukan Prabowo Subianto namanya, jika surut ke belakang. Sebagai mantan prajurit TNI, Prabowo sudah terbiasa menghadapi peluru musuh yang berterbangan dengan jarak hanya beberapa sentimeter di atas kepala, dan ia tidak pernah meninggalkan medan laga. Begitu pula saat ini, Prabowo tidak akan menyerah, meski serangan-serangan terhadap dirinya semakin gencar. Bahkan di tengah serangan-serangan itu, dengan penuh kepercayaan diri,
Presiden Prabowo menyatakan optimismenya bahwa Indonesia akan bangkit sebagai the rising giant atau raksasa yang sedang bangun dari tidurnya untuk menjadi salah satu kekuatan dunia. Kita punya kekuatan besar, kita benar sungguh-sungguh, kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, jadi untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah. Ya, Indonesia tidak gelap, Indonesia sangat cerah, kita sangat kuat, semakin kuat, pertumbuhan kita baik. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Pernyataan Presiden Prabowo tadi disampaikannya saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang bulan April lalu. Prabowo menanamkan optimismenya kepada generasi muda agar bangga menjadi bangsa Indonesia yang sedang bangkit menuju masa depan yang lebih baik. Prabowo percaya bahwa Indonesia masih memiliki banyak putra-putri yang mencintai tanah air, putra-putri yang bersedia ikut membangun bangsa untuk kesejahteraan seluruh rakyat, kesejahteraan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Prabowo juga percaya bahwa serangan-serangan terhadap dirinya yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah tidak akan bisa mempengaruhi opini sebagian besar masyarakat, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya sudah semakin cerdas dan bijak, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Namun gerak-gerik para pembenci pemerintah tetap harus diwaspadai, karena mereka sedang menunggu-nunggu momentum yang tepat untuk melakukan serangan yang lebih besar. Momentum pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat mungkin akan mereka manfaatkan untuk mendegradasi citra pemerintah, citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyatnya. Jadi, waspadalah. Men of our time.